pembicaraan yang menjelaskan tentang hal-hal yang membuat besar, yang menjadikan besar dengannya sagair, dosa kecil. Yang kecil menjadi besar bila dzunub daripada dosa. Alam, ketahuilah olehmu anna saghirata, bahwasanya dosa kecil itu akbaru bi asbabin, akan menjadi besar dengan beberapa sebab. Menjadi besar dengan beberapa sebab. Minha, diantaranya al-israr, yaitu dilakukan terus-menerus. Sebab yang pertama, dosa kecil tapi dilakukan terus-menerus. Wal muwazabatu, dan secara terus-menerus teratur. Walidzalika qila, dan karena itulah dikatakan la saghirata, tidak ada yang namanya dosa kecil ma'a israrin, bersama terus-menerus dilakukan secara tetap. Wala kabirata ma'a istighfarin, dan tidak akan ada dosa besar kalau dibarengi dengan istighfar. Tidak ada dosa besar kalau dibarengi dengan istighfar. Akabiratun wahidatun, maka dosa besar yang satu, artinya satu dosa besar, tansarimu yang terputus, satu dosa besar yang terputus, walayat bawah mislah, dan tidak mengiringi akan dia oleh seumpamanya. Lau tasawwara dzalika, sekalipun tergambar yang demikian itu, kanal afu anha, kanal afu niscaya adalah pemaafan anha daripadanya, arja, lebih diharapkan, min sagiratin yuwazibul abdu alaiha, min sagiratin daripada dosa kecil, tetapi yang terus menerus seorang hamba atas dosa kecil itu. Wa mithalu dzalika, dan contoh daripada yang demikian itu, contoh daripada yang demikian itu adalah qitratun minal ma'i, tetesan-tetesan daripada air, tetesan-tetesan daripada air, taka'u 'alal hajar, yang jatuh terus-menerus di atas batu, yang jatuh terus-menerus atas batu. Ala nawalin, ala tawalin, atas, yaitu secara terus-menerus. Fatu aktiru bihi, maka berbekas pada batu itu. Walaupun tetesan kecil, dia berbekas tapi lama-lama. Wa dzalikal qadru, dan begitu juga ukuran. Jadi kalau kita perhitungkan, lebih tepat mengadakan qadru daripada qadru. Minal ma'i, daripada al-ma', al-qidru minal ma', artinya wazalika al-qidru minal ma', dan begitu juga kalau ada satu periuk daripada air, lau subba alaihi daf'atan wajatan, kalau ditumpahkan dia satu kaligus, lam yu'athir, tidak berpengas, tidak berbekas. Walidzalika qala Rasulullah SAW, dan karena itulah bersabda Rasulullah SAW, khairul a'mali adwamuha wa in qalla, sebaik-baik amal ibadah adalah adwamuha, yang dilakukan secara terus-menerus, wa in qalla, sekalipun dia sedikit, sekalipun dia sedikit. Wal asya'u, dan segala sesuatu itu, istabanu bi adabiha, akan berlawanan dia dengan lawan-lawanannya. Wa in kana nafi'u minal amali, dan jika ada yang bermanfaat daripada amal perbuatan, huwa daim, itu adalah yang terus-menerus. Wa in kalla, sekalipun dia sedikit. Al-kathiru al-munsaribu, sedangkan banyak tetapi terputus,
banyak dia terputus satu sekali maksudnya. Qalilun naf'i, dia akan sangat sedikit manfaatnya. Sedikit manfaatnya pitanwiril qalbi, pada menyinari hati. Wa tathhirihi, dan mensucikannya. Fakadzalikal qalilu minas sayyiati, maka begitu juga yang sedikit daripada kejahatan-kejahatan. Idza dama, apabila dia terus-menerus itu si sayyi'at, azuma ta'thiruhu, menjadi besar pengaruhnya, menjadi besar pengaruhnya fi izlamil qalbi, pada menggelapkan hati, akan sangat besar pengaruhnya pada menggelapkan hati. Besar. Illa annal kabirata, kecuali bahwa yang besar itu allama yatasawwarul hujumu 'alaiha, sedikit tergambar al-hujumu 'alaiha baktatan, yaitu yang sifatnya arti daripada al-hujum ini pada dasarnya al-hijam. Hijam itu hijamah bisa dijadikan berbekam, tapi di sini dia suatu melanggar. Apa katanya itu? Allama yatasawwarul hujumu, bisa dijadikan di sini menyegerakan atau menyenggar atau menyinggir. Karena hujum termasuk lapas mustara, bisa diartikan berbekam, bisa diartikan yang artinya menyenggerakan atau menggelincirkan. Alaiha baktatan, atasnya secara tiba-tiba. Artinya tidak akan berbekas secara tiba-tiba, min ghairi sawabikin wala wahikin, min ghairi sawabika, tanpa adanya pendahuluan, wala wahiko, dan tanpa adanya sambungan. Artinya ini ada namanya kias, tawahikul kias dalam romantik, ada kiasul sabik, ada kiasul lahik, tapi di sini maksudnya adalah pendahuluan dan menyambung. Min jumlati sagair, daripada sebagian daripada dosa kecil, jumlah dosa kecil. Fakallama yazni zani baktatan, maka apabila berzina, seorang yang berzina secara baktah, secara tiba-tiba, artinya sedikit. Jarang orang yang melakukan perzinahan tanpa diawali oleh sesuatu. Min ghairi murawadatin wa mukaddimatin, tanpa ada bujuk rayu dan pendahuluan-pendahuluan. Pasti diawali dia oleh pendahuluan-pendahuluan, bujuk rayu. Wa kallama yaqtulu baktatan, sedikit sekali orang yang membunuh secara tiba-tiba. Min ghairi musyahanatin sabikatin wa mu'adatin, tanpa adanya pendahuluan, artinya tanpa rencana yang mendahului dan pengulangan, tidak bisa sekaligus. Fakullu kabiratin, maka semua dosa besar itu taktanipuha akan mengelilingi akan dia, sagairu, mengelilingi akan dia oleh dosa-dosa kecil. Sabiquhu wala hikuhu, yaitu yang mendahulunya dan yang menyambungnya, menghubungkannya, yang mengiringinya. Walau tasawwarat kabiratun wahdaha baktatan, dan jikalau terjadi dosa besar itu sendiriannya, baktatan, secara tiba-tiba, gak ada pendahuluan dan gak ada pengiringnya. Walam yattafiq alaiha audun, dan tidaklah ada yang menyesuaikan padanya audun, oleh pengulangan. Rubbama kanal afwa, atau apa katanya, afu, ada yang mengatakan afu. Kanal afu pihak arja, niscaya adalah pemaafan itu lebih
diharapkan min saghiratin wadibin min wasagiratin wadabal insan walih, daripada dosa kecil yang terus-menerus orang itu atasnya umur sepanjang umurnya. Ini kita dikasih tahu apa sih yang menyebabkan dosa kecil itu bisa berkembang terus menjadi besar. Banyak sebabnya. Nah, sebab yang pertama ini adalah al-israr wal muwazabah, dilakukan secara terus-menerus, dilakukan secara berurutan, secara tertib, tidak dilakukan sekali dua kali, tapi terus-menerus tanpa ia rasakan bahwa itu akan berdampak sangat negatif di dalam dirinya, dalam hatinya. Itulah sebabnya dikatakan bahwa la saghirata ma'a israrin wala kabirata ma'a istighfarin. Tidak akan ada yang namanya dosa kecil itu kalau dilakukan terus dilakukan, dan tidak ada namanya dosa besar kalau langsung diiringi dia dengan istighfar dan tobat. Nah, ini menunjukkan bahwa fitratun fatathirul bahra, kemudian kit'atun fatathirul jabal. Setetes air maka lama-lama menjadi laut. Kemudian segenggam maka lama-lama menjadi gunung. Lihat saja kisah daripada Nabi Sulaiman ketika beliau membangun Masjidil Aqsa, maka ternyata seekor semut itu membawa sebutir pasir. Terus dilakukan begitu sampai pasir ini menjadi gunung pasir yang begitu besar. Dan begitu juga sesuatu yang sifatnya material, orang menabung misalnya, dia sedikit-sedikit menabung, tapi lama-lama jadi sekarung, yang sekarung-sekarung menjadi satu gudang. Nah, ini adalah sesuatu yang besar itu biasanya berawal dari yang kecil. Kalau yang kecil itu tidak puso, tidak musnah. Kemudian ada orang yang langsung dengan besar, tetapi hanya satu kali, maka yang besar ini tidak akan berkembang tanpa ada yang mengikuti dia daripada dosa-dosa yang lainnya. Apalagi kalau dikikis dengan istighfar. Itulah sebabnya maka diibaratkanlah ini oleh para ulama, termasuk oleh beliau daripada Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, qitaratun minal ma'i, dari segi pengaruhnya. Kita lihat seperti halnya Ibnu Hajar al-Asqalani mendapatkan pelajaran daripada batu yang sudah mulai lekuk dengan sebab gesekan daripada itu tali. Nah, kemudian begitu juga air comberan yang jatuh terus-menerus kepada batu yang besar. Air comberan ini penirisan, tetes, tapi berpuluh-puluh tahun. Maka tetesan-tetesan ini akan membuat itu batu menjadi lekuk. Ini artinya dosa kecil itu kalau kita biarkan, maka dia akan menjadi sangat tebal, bisa menutupi cermin hati kita. Begitu juga kita taruh meja ini misalnya di sebuah kamar. Meja ini kita taruh di sebuah kamar. Tak pernah kita buka kamar tersebut, tapi setelah 2 tahun, 3 tahun kita buka itu kamar, ternyata meja yang tadi mengkilat dengan peliturnya atau mungkin pakai kaca, tapi lama-lama menjadi suram. Ini disebabkan oleh karena molekul yang masuk
tidak pernah dihilangkan. Maka itu sebabnya kalau seandainya air satu dream ini ditumpahkan langsung kepada batu yang besar, maka tidak ada pengaruhnya. Tidak akan ada pengaruhnya yang membuat batu itu menjadi lekuk. Tetapi air yang satu dream ini kita coba jatuhkan setetes-tetes sampai seukuran itu si air satu dream habis, maka kelihatan pengaruhnya. Nah, ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa apa yang dijadikan sebagai tamsil dalam soal penyebab dosa kecil bisa menjadi besar itu adalah yaitu al-israru wal muwazabatu, yaitu dilakukan secara terus-menerus dan secara teratur, secara beriringan, maka akan sulit nanti untuk dimusnahkan. Di dalam pasal ini nanti Imam Ghazali sangat waspada dalam memberikan kita, sehingga kita tidak akan berani untuk meremehkan sekecil apapun dosa itu. Tidak akan berani untuk meremehkan. Nah, tentunya kalau hati sudah mulai menjadi gelap dengan sebab sesuatu asap yang kecil, maka lama-lama asap itu tidak akan bisa kita kita singkirkan. Kalau dulu ibu-ibu kalau waktu memasak pakai kayu, ada namanya sempar, menaruh robot dapur, maka dengan asap-asap yang begitu sering mengepuli itu si sempara, maka bambu yang itu mengkilat berubah menjadi hitam pekat. Bagikan dikasih apa namanya itu, PK ya, pada PK itu. Dulu pada waktu zaman kerajinan itu kan di PK, sehingga menjadi sangat hitam. Ini padahal hanya dilewati. Bahkan tidak sekedar itu, bahkan juga ada istilah kita koseng yang melekat di sempara, ataupun bahkan cabai merah di abang itu bisa menjadi hitam. Hitam dia. Bage juga bisa menjadi bage hitam lantaran dikepuli oleh asap dapur. Nah, ini perumpamaan daripada dosa. Tetapi kalau kita langsung terus beristighfar, apalagi jumlah istighfar kita lebih besar daripada dosa. Lebih-lebih dosa kecil ini jarang kita sadari. Yang sering mungkin adalah dosa yang disebabkan oleh hati kita sendiri. Perasaan lebih hebat dari orang lain, perasaan lebih tampan dari orang lain, perasaan lebih mulia daripada orang lain, sering terlintas. Kalau tidak langsung kita istighfari, maka itu akan menjadi-jadi. Apalagi kalau kita biarkan. Ini hati ini kan tidak peduli. Di dalam sholat pun kadang-kadang di hati, terutama sekali yang namanya ujub. Nah, ini yang namanya ujub. Ujub itu yang terus menganggap bahwa diri, wah saya lebih bagus ibadah saya dari dia, ibadah saya lebih banyak daripada dia, dan lain sebagainya. Nah, ini kalau tidak kita usir dia langsung dengan istighfar, walaupun karena ini adalah dia melekat dalam hati, langsung istighfar kita dalam hati. Bila di dalam sholat misalnya, makanya membiasakan kalimat thayyibah dalam suasana apapun itu sangat besar padilahnya. Untuk apa? Untuk menghapus dosa-dosa yang kita tidak sadari dia datang karena salah mata memandang, karena salah telinga mendengar, karena salah hati berangan-angan, itu karena salah pikiran dalam berpikir.
Kita iringi dia dengan istighfar, kita iringi dia istighfar, sehingga dengan demikian akan menjadi lebur. Jangan biarkan terus-menerus. Nah, kemudian yang kedua, apa yang menyebabkan waminha, dan di antara sebab-sebab itu ayyastasgara zamba, bahwa orang yang melakukan dosa itu dia menganggap dosanya kecil. Bisa dibaca ayyastasgara zambu, bahwa dianggap kecil dosa itu, diremehkan. Dia tidak, ini dosa kecil, tidak apa-apa. Fa inna dzamba, maka sungguhnya dosa, kullama istazamahul abdu, setiap kali dianggap besar oleh seorang hamba binafsihi, daripada dirinya, saghira indallahi ta'ala, maka dia akan menjadi kecil di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya begini, begitu kita terlanjur berbuat dosa yang termasuk dalam kategori dosa besar, kita terus rasa malu. Begitu malu kita di depan Allah Subhanahu wa ta'ala, sangat-sangat kita malu. Kenapa kita kok berani menjadi orang yang sangat kecil ini, melakukan perbuatan dosa yang buat orang yang Maha Agung menjadi murka? Kenapa kita tidak merasa malu? Maka timbullah penyesalan-penyesalan, sehingga yang besar, dosa besar yang kita lakukan, kalau kita langsung diiringi dengan penyesalan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa ada orang lain yang tahu, maka Allah menganggap dia kecil. Karena apa? Oh, kecil itu namanya karena pengampunan saya lebih besar. Bi'anna isti'zamahu, karena bahwasanya pengagungan, pembesaran, yasduru an nufuril qalbi anhu, dia lahir itu, anggapan besar itu, dia lahir daripada larinya hati daripadanya, wa karahiyatihi, dan daripada wa karahiyati, dan kebenciannya lahu baginya. Jadi kenapa dia anggap itu sangat besar? Misalnya, ya betul memang dosa besar, apalagi yang kecil dianggap besar, maka Allah akan menganggap dia semakin kecil dan sangat-sangat kecil. Kenapa? Karena begitu dia terlanjur melakukannya, dia bagikan orang lari sejauh-jauhnya meninggalkan itu dosa. Dan dia benci terhadap dirinya, kenapa kau melakukan perbuatan semacam ini yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tak punya malu kau jadi diri. Dia omeli dirinya, dia caci maki dirinya. Wadhalikan nufuru, dan pelarian itu, yamna'u min syiddati ta'atturihi bihi, yamna'u, dapat mencegah daripada sangat berpengaruhnya, sangat berbekasnya dengan itu si dosa. Ini kalau orang itu menganggap dosanya besar di hadapan Allah, maka Allah akan menganggap dia kecil. Kemudian wastisgaruhu, dan adapun kalau dia menganggap dosanya itu kecil, yasduru anil ulfi bihi, dia lahir, artinya menganggap dosa itu kecil, lahir dari apa? Anil ulfi bihi, daripada rasa kejinakan dengannya, rasa tidak apa-apa. Dia tidak resah, tidak gelisah, tidak merasa malu, tidak merasa sungkan di hadapan Allah. Dia merasa biasa-biasa saja. Wadhalika, dan yang demikian itu, yujibu syiddatal athari, mewajibkan akan sangat keras pengaruhnya fil qalbi, di dalam hati. Wal qalbu huwal matlubu tanwiruhu fit ta'ati, dan hati itu adalah sesuatu yang dituntut untuk menyinarinya bit ta'at, dengan banyak berbuat taat. Banyak berbuat taat itu adalah dapat menyinari hati. Wal mahdhuru taswiduhu bisayati, dan yang diwaspadai hitamnya itu dengan perbuatan jahat, yaitu ditakuti akan menjadi hitamnya dengan perbuatan-perbuatan jahat. Walidzalika, dan karena itulah, la yu'akhadu bima yajri alaihi, tidaklah dia dikenai, artinya diambil dengan apa yang berlaku, yang terjadi atasnya, fil ghaflati, pada waktu lupa.
Pada waktu lupa artinya tidak diberikan hukuman, tidak ditanggapi dia kalau dia melakukan perbuatan itu lantaran lupa. Fa innal qalba, maka sungguhnya hati itu la yata'atharu, tidaklah berbekas bima yajri fil ghaflah, dengan apa yang berlaku pada waktu dalam keadaan lupa. Artinya dia misalnya begini kan, kita puasa tapi saking karena kita melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak putus-putus, mengakibatkan terlupa bahwa diri kita sedang puasa. Misalnya begini, kita berbicara terus berbicara, akhirnya kita tidak ingat bahwa kita tidak ada puasa. Begitu kering tenggorokan, kita langsung minum air, langsung minum, lupa. Nah ini tidaklah membatalkan puasa kita. Karena apa? Karena dilakukan dengan sebab lupa. Maka begitu juga perbuatan dosa yang sedikit pun tidak ada di dalam hati kita keinginan untuk melakukannya. Seperti halnya kalau Nabi Adam alaihissalam itu dikatakan bahwa tidak ada padanya keinginan untuk berbuat dosa. Dia semata-mata terlanjur dengan godaan-godaan daripada syaitan. Dia terlanjur daripada godaan iblis. Nah, akhirnya dia lakukan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidaklah dia berdosa. Tetapi kenapa Nabi Adam sampai 350 tahun dia bersujud dan tidak dinyatakan oleh Allah Ta'ala terampunkan kesalahannya. Lalu setelah Allah memerintahkan malaikat Jibril untuk menurunkan kalimat Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, barulah Allah mengatakan bahwa Allah menerima taubatnya. Allah menerima. Sebenarnya kata-kata menerima dalam hal ini adalah menerima penyesalannya. Maka itulah sebabnya ulama tafsir mengatakan bahwa apa yang diilhami oleh Allah melalui malaikat Jibril kepada Nabi Adam AS yang berupa zalam nafsana dalam takdirana itu menunjukkan bahwa izharut tahassur, yaitu untuk menampakkan penyesalan. Nah kemudian dinyatakan penerimaan penyesalan itu oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Adam setelah beliau mengucapkan dalam sujudnya, sementara sebelum dia mengucapkan itu tidak dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah ini menunjukkan bahwa manusia itu memang kadang-kadang ada yang mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala setelah dia melakukan upaya, setelah dia berusaha melakukan perbuatan-perbuatan bagus baik kaulan wa fi'lan au i'tiqadan. Perbuatan ataupun ucapan-ucapan ataupun i'tiqad, sehingga ucapan beliau Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana sebagai suatu pelajaran kepada kita bahwa kita walaupun kita misalnya tidak tercatat mendapatkan dosa oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dituntut untuk mengucapkan kalimat tersebut adalah agar justru dengan kalimat thayyibah ini kita mendapatkan pahala besar, sehingga nantinya itu bisa menjadi benteng yang membentengi kita daripada terjerumus berbuat dosa. Nah inilah salah satu daripada hikmah banyak-banyak beristighfar, banyak-banyak mengucapkan kalimat thayyibah, sehingga dalam wirid-wirid yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala tidak semata-mata untuk mengharapkan pahala, tetapi mengharapkan bahwa kita dekat terus kepada Allah. Itu sebabnya ada sebagian ulama mengatakan hakikat daripada doa itu kita mengundang kehadiran Allah
Kita mengundang kehadiran Allah bukan berarti Allah tidak hadir di depan kita, tetapi adalah supaya kita yang muazabah hadir di depan Allah. Ketika kita dihadiri begitu saja tanpa diberikan sesuatu, kita akan sangat dimuliakan. Kita merasa mulia. Sebenarnya misalnya kita dihadiri oleh orang yang kita muliakan, dia tidak memberikan sesuatu kepada kita, tetapi kehadirannya saja merupakan suatu kemuliaan. Suatu kemuliaan pada orang yang didatangi. Nah, begitu juga ketika kita berdoa. Seperti halnya para Nabi Rasul. Mereka beristighfar bukan karena dosa. Mereka berdoa bukan karena hajat. Mereka melakukan perbuatan-perbuatan bagus adalah dengan bimbingan daripada Allah dan karunia daripada Allah Subhanahu wa taala. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, karena hati ini adalah dituntut kita untuk menyinarinya dengan perbuatan taat, maka kita juga dituntut jangan sampai menggelapkan hati dengan perbuatan-perbuatan maksiat. Sehingga satu perbuatan taat berarti berpengaruh pada kita untuk menyinari hati. Satu perbuatan jahat kalau kita tidak hapuskan langsung dia akan potensial untuk membuat hati menjadi gelap. Cuma kita tidak pernah tahu seukuran apa sinar hati kita. Sekalipun kita terus muazabah di atas taat, terdapat taat. Sekarang ini kita puasa. Dalam suasana puasa kita juga sholat. Selesai sholat kita wirid. Kemudian kita juga ngaji seperti ini. Tetapi kita tidak tahu seukuran apa sinar di dalam hati kita. Begitu juga sebaliknya. Apakah pertarungan antara perbuatan taat yang kita lakukan, yang berharap agar kita memiliki hati yang sinar terang benderang, dengan perbuatan jahat yang terlanjur kita lakukan, akan saling dorong-mendorong, saling pengaruh-mempengaruhi, sehingga kepastian akan cemerlangnya hati kita belum bisa kita rasakan, dan hitamnya hati kita juga belum kita ketahui. Namun para ulama memberikan pelajaran kepada kita bahwa kalau kita sudah istiqomah dalam melakukan perbuatan bagus, maka itu sudah tanda bahwa hati kita itu bersinar terang, sudah cemerlang dia. Semakin kita rajin melakukan perbuatan-perbuatan baik, semakin terbukti bahwa hati kita bersinar terang benderang. Walaupun mungkin kita belum ikhlas seperti para anbiya, para mursalin, seperti ulama dan para aulia. Karena apa? Kita tidak tahu bahwa diri kita ini ikhlas atau tidak. Yang tahu kita ikhlas atau tidak adalah Allah. Kita tidak tahu. Biar nanti Allah yang menilai. Kita berkewajiban, silahkan berikhtiar saja beribadat, berbuat taat sesuai dengan bimbingan secara syar'i dari Allah Subhanahu wa taala yang tertabur dalam Al-Qur'an maupun hadis. Kemudian kita berusaha juga menjauhkan diri daripada as-sayyi'at. Walidzalika, dan karena itulah la yu'akhadhu bima yajri alaihi fil ghaflati. Fa innal qalba la yata'attaru bima yajri fil ghaflah. Jadi kalau sesuatu yang kita lakukan tanpa ada kesengajaan, maka jelas dia adalah bagikan pisau yang tajam tetapi tidak ada yang menggerakkan dia. Maka itu pisau tidak akan pernah bisa membuat sesuatu menjadi terpotong kalau tidak ada yang menggerakkannya. Kita misalnya taruh di atas tangan kita pisau yang tajam, tidak ada yang menggerakkan dia, maka tangan kita tidak akan terpotong. Begitu juga kalau kata orang, kalau kita ingin mengukur ketajaman pedang, coba pergunakan dia untuk memotong kapas yang sedang terbang. Misalnya lemparkan kapas ke atas, kemudian potong dengan pedang ini. Kalau dia terpotong, berarti itu pedang tajam. Jadi tidak diukur dengan
semampu apa dia membelah batu, tetapi adalah memotong kapas. Nah, ini artinya kadang-kadang dosa yang kita lakukan itu bagikan kapas yang sedang terbang, ingin dipotong dengan setajam-tajamnya pedang. Maka kalaupun dia kena, kadang-kadang nggak terpotong. Itu dosa sebagai salah satu pernyataan yang sungguhnya menyuruh kita untuk jangan pernah menganggap remeh yang namanya dosa. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa qad jaa'a fil khabari, dan sungguhnya telah datang dalam sebuah hadis. Apa katanya? Al-mu'minu yara dhanbahu. Apa? Al-mu'minu yara dhanbahu. Seorang mukmin itu dia melihat akan dosanya kal jabali, bagikan sebuah gunung, tahu yang ada di atasnya. Yakhafu ayyaka alaihi, takut dia akan jatuh itu si gunung atasnya. Artinya ini orang mukmin ya. Artinya begini, karena dia ini kalau kita ibaratkan misalnya, kalau kain yang sangat putih cemerlang diberai oleh lalat, dia akan sangat terang. Tai lalat itu kalau di atas kain yang sangat putih. Tapi tai cecak di atas kain yang hitam, kadang-kadang kita lihat tidak kelihatan. Bagikan satu titik di atas cermin yang bening, akan sangat jelas kelihatannya. Kalau dibanding dengan sesuatu yang hitam di atas papan tulis yang berwarna hitam. Nah, orang yang begitu jernih hatinya, bening hatinya, sekecil apapun dosanya dia menganggap sangat besar, membuat dia menjadi gelisah, dan kegelisahan ini langsung diiringi dengan istighfar dan amal saleh. Makanya ya, paling tidak 1 kali dalam 24 jam kita salat sunat taubat. Paling tidak 1 kali dalam 24 jam. Kalau bisa setiap selesai wudhu kita salat sunat taubat, sekaligus salat sunat ba'diyah wudhu. Karena apa? Karena salat sunat ba'diyah wudhu itu di samping pelebur dosa, juga sebagai bukti bahwa kita tidak durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini artinya walaupun mungkin kita tidak merasakan secara jelas tadinya kita berbuat dosa, namun bertobat itu merupakan suatu ibadah. Bagikan gini, sebuah rumah, kalau walaupun tidak ada kotoran di atas lantainya, coba lap saja dia, lap terus lap, dia akan bening. Maka begitu dia kelihatan sedikit saja agak kabur, kita pasti akan tertarik untuk ngelap dia. Karena apa? Karena kita takut kalau nanti akan bertumpuk noda lagi. Tapi kalau orang yang biasa misalnya mengelap rumahnya, lantai rumahnya 1 kali seminggu, kadang-kadang kalau dia terlupakan nanti setelah minggu kedua dia biarkan saja nanti sudah minggu ketiga. Tapi kalau orang yang setiap hari lap kaca jendelanya, lap lantai rumahnya, maka begitu dia telat, dia merasa sangat bersalah. Sangat bersalah, dia anggap kotor ini lantai ini, sangat kotor. Tetapi kalau dia itu tetap melihat dia cemerlang, sedikit saja yang kena noda, langsung dia lap, langsung dia hapus. Nah ini tidak berarti seperti yang dilakukan oleh ada itu ya, beberapa orang masuk Islam. Kalau kita numpang sholat di masjidnya atau di musallanya, langsung bekas tapak kaki kita dilap langsung bekas tapak kaki kita. Karena kita tidak termasuk dalam kelompok mereka. Kalau kita tidak masuk dalam kelompok mereka, berarti kita dianggap orang najis. Ini dilap langsung. Sehingga banyak orang-orang tersinggung.
Kenapa kalau temannya ini turun sampai 10-15 orang dan dilap ya? Bekas tapak kakinya, kenapa bekas tapak kaki saya dilap? Karena kita dianggap orang najis dan kotor, langsung dilap. Nah, begitulah gambarannya. Yang namanya dosa ini, kita harus langsung bersihkan. Barulah dia akan terus menjadi bersinar terang hati kita. Maka disuruh kita waspada daripada sesuatu yang membuat hati kita itu menjadi gelap. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wal munafiqu yara dzambahu, sedangkan orang munafik melihat akan dosanya kadzubabin marra ala ampihi fa'atarahu. Kalau orang munafik itu melihat akan dosanya bagikan seekor lalat. Marra, ini marra, lewat, bukan hinggap. Kayak seekor lalat yang hinggap ala ampihi, atas hidungnya. Fa'atarahu, maka dia menerbangkan dia, artinya wah, tidak apa-apa ini. Jangankan satunya kita lewat di atas hidungnya, tapi dia hinggap pun tidak peduli. Itu dianggap dosa oleh orang-orang munafik. Karena apa? Orang munafik ini memang hakikatnya orang kafir. Orang kafir yang pura-pura Islam. Nah, bagaimana kalau orang-orang Islam yang terdapat padanya 3 tanda atau salah satu daripada 3 tanda munafik? Apakah dia bersikap seperti itu juga ketika dia berdosa, menganggap dosanya bagikan seekor lalat yang terbang di atas hidungnya? Boleh jadi seperti itu. Boleh jadi seperti itu. Lebih-lebih ini sebagian daripada tarekat-tarekat yang tidak mau mengenal syariat. Tarekat-tarekat yang membuat syariat menjadi tinggal landas daripada syariat. Maka dia tidak akan pernah merasakan bahwa dirinya melanggar syariat. Kadang-kadang mereka sering mengatakan apa? Oh, kalau kita terus begini berbicara tentang syariat, tidak bisa kita masuk kepada hakikat ini.